Shalom, Tuhan memberkati. Banyak orang Kristen yang melalaikan penginjilan. Dia tahu waktunya sudah dekat, tetapi mereka tidak segera bekerja buat Tuhan. Kami mau lebih lagi menikmati kuasa-Mu Tuhan, lewat janji-janji firman-Mu. Janji-Mu ya dan amin, dan janji-Mu pasti untuk kami Tuhan. Shalom, Shalom Jemaat Tuhan, GP Haleluya Palur. Sebelum kita mengikuti ibadah sore hari ini, kita mari tundukkan kepala untuk berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang ada dalam surga, Tuhan Yesus yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kami semua Tuhan, juga berkati pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Baik pemimpin pujian maupun pembawa musik, kiranya Engkau persatukan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami mohon kepada-Mu untuk pembawa firman, Engkau jamah dengan kuat kuasa-Mu, dengan roh-Mu yang kudus, ya Tuhan, untuk bisa membawa firman Tuhan dan masuk dalam jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita bertemu lagi dalam ibadah online malam hari ini. Kiranya kasih Tuhan, lawatan Tuhan melawat kita semuanya hari ini. Kita datang kepada Tuhan saat ini. Kita akan mulai ibadah kita. Kita umat tebusan Tuhan, kita umat pilihan Tuhan. Dia telah buktikan lewat pengorbanannya, dan kita diselamatkan karenanya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Katakan, telah kulihat, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Begitu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Katakan dengan segenap hatimu, telah kulihat bukti kasih-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, kasih-Mu sungguh besar atas kami Tuhan. Kau mati ganti dosa-dosa kami Tuhan. Darah-Mu tercurah untuk selamatkan dosa kami. Kini ku hidup menyenangkan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan-Mu yang Kau berikan bagiku. Darah-Mu
Katakan dengan segenap hatimu, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk lebih lagi. Terlalu besar kuasa-Mu, kasih-Mu bagi hidupku Tuhan. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Katakan, kalau ku hidup bagimu Tuhan. Haleluya. Kau telah tebusku, hidupku hanya untukmu Tuhan. Tetap menyamamu, nyata bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kala ku hidup Tuhan. Haleluya. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Katakan, selama ku hidup, kami mau hidup bagimu Tuhan. Hatiku tetap memandang dan menyembah-Mu Tuhan. Dunia takkan bisa memisahkan kami dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan, dunia tak bisa pisahkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa pisahkan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu besar, kuasa-Mu hebat Tuhan. Kau selamatkanku, Kau pulihkanku, hidupku menjadi baru. Haleluya. Haleluya Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar yang mengalahkan dosa-dosa kami. Saat ini kamu bersorak, mau memuliakan-Mu lebih lagi Tuhan. Dalam nama Yesus kita mau bersorak bagi Dia. Katakan sama-sama, amin. Kasih Tuhan begitu besar, mari kita naikkan syukur kepadanya. Kasih-Nya lebih kuat dari dosa kita. Haleluya. Yang begitu besar, lebih
kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari naikkan syukur, ku naikkan syukurku. Haleluya, kami selalu memuji-Mu Tuhan. Menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini hanya untuk-Mu. Haleluya, kasih-Mu begitu besar Tuhan, mengalahkan dosa kami Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan, kemuliaannya bagi-Mu, hidupku hanya untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami lebih lagi menikmati kasih-Mu, kami mau lebih lagi menikmati kuasa-Mu Tuhan, lewat janji-janji firman-Mu, janji-Mu ya dan amin, dan janji-Mu pasti untuk kami Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan kami hari ini Tuhan, Kau selalu beserta kami. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Kau mengangkatku
kami Tuhan. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan kau betapa dalam kasih. Katakan janjimu Tuhan, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Selamat malam, Shalom. Apa kabar? Mari sebelumnya pertama pakai masker. Pakai masker yang benar. Mulut dan hidung tertutup rapat. Kemudian yang kedua. Yang kedua, cuci tangan. Jangan lupa selalu cuci tangan. Pergi keluar, pergi ke toko, pergi ke warung, pulang, biasakan cuci tangan dengan air yang mengalir. Kalau males boleh pakai hand sanitizer, itu untuk disinfektan, itu tapi mahal. Yang murah ya cuci tangan aja dengan air yang mengalir. Kemudian yang ketiga, jaga jarak. Kemudian yang keempat, ojo seneng dolan gerombolan, kerumunan. Kemudian yang kelima, kalau penting sekali baru keluar, kalau enggak di rumah saja. Hati, bukan main-main. Ini adalah harus ditaati betul-betul. Kalau saudara cinta kepada diri saudara, keluarga, dan juga teman-teman dekat saudara. Amin. Shalom, selamat sore jemaat GBS Haleluya Palur dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang berada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Kita telah nyanyi memuji muliakan nama Tuhan. Dengan iman kita merasa hadirnya Tuhan di tengah-tengah pujian yang akan mengajar dan mendidik kita tentang kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di sore hari ini Engkau izinkan kami untuk berkumpul bersama, untuk beribadah bersama, menyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu, dan saat ini hati kami telah kami buka untuk kuasa firman-Mu. Bekerjalah Tuhan supaya kami makin mengerti rencana-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, sesudah Rasul Paulus di Athena, kita akan belajar Rasul Paulus di Korintus. Athena itu kotanya orang-orang pinter. Athena itu kota kedua sesudah Roma. Dan di situ ahli-ahli filsafat banyak yang ada di tempat itu. Di antaranya Pitagoras, Sokrates, dan beberapa yang lain. Dan di sana juga ada golongan-golongan, golongan Stoa, golongan Epikurus. Mereka-mereka ini adalah ahli-ahli filsuf,
atau kelompok-kelompok filsuf yang mengutamakan kebahagiaan hidup, yang tidak mempercayai dengan adanya penciptaan Tuhan. Maka Rasul Paulus diutus ke sana untuk menjelaskan bahwa alam semesta ini ada karena Tuhan. Setelah Rasul Paulus memenangkan banyak jiwa, bahkan ada beberapa tokoh di antaranya memenangkan Dionysius dan juga memenangkan seorang perempuan yang bernama Damaris. Lalu Paulus pindah ke Korintus. Kisah Para Rasul 18. Ya, kita sudah masuk Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Yang demikian bunyinya. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priska istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Di Korintus itu, Paulus berjumpa dengan Aquila bersama dengan istrinya yang bernama Priscilla. Aquila itu asalnya dari kota Pontus. Nah, sedang Priscilla ini seorang yang diperkirakan dia masih keturunan bangsawan. Walaupun dia hidup bersama dengan masyarakat jelata. Aquila itu memiliki arti elang. Jadi mestinya segagah burung elang, sehebat burung elang dan sebagainya. Harapan orang tuanya seperti itu. Dan ternyata benar. Aquila adalah orang yang cekatan. Pekerjaan Aquila adalah membuat kemah. Dan Rasul Paulus juga seorang pembuat kemah. Maka tidak aneh begitu ketemu, begitu dia omong-omong karena pekerjaannya sama, Aquila mempersilakan Paulus singgah ke rumahnya untuk bersama-sama di rumah Aquila. Nah, nama Aquila dan Priscilla tidak seterkenal Musa, tidak seterkenal Elia. Kalau di Perjanjian Baru tidak seterkenal Petrus, tidak seterkenal Yohanes. Bahkan kalau dibandingkan Rasul Paulus tidak ada apa-apanya. Namun Priscilla dan Aquila ini adalah orang-orang yang luar biasa. Dalam Alkitab nama Priscilla dan Aquila ini hanya ditulis 6 kali. Ya, 6 kali. Jadi tidak terlalu banyak menyebut. Hanya dia orang luar biasanya ini, dia mempersilahkan Rasul Paulus untuk diam di rumahnya. Artinya punya kepedulian. Yang sekarang ini harganya mahal sekali. Di zaman modern ini kepedulian itu hilang. Bahkan kepedulian orang-orang sekarang ini merosot drastis.
Kadang-kadang suami sudah tidak peduli terhadap istrinya. Dia lebih peduli terhadap gadgetnya, gadgetnya. Dia lebih peduli terhadap HP-nya. Jadi tidak aneh kalau hari ini Tuhan ingatkan kita tentang kepedulian. Tuhan memerintahkan kepada kita agar kita memberitakan Injil ke seluruh muka bumi. Dalam Matius 28 ayat 19 dan ayat 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bagaimana mau memberitakan Injil kalau orang-orang sudah tidak punya kepedulian? Orang rajin ke gereja, orang bisa baca kitab suci, orang bisa berdoa, tetapi kalau sudah ditantang pada penginjilan, tidak punya waktu mereka. Padahal waktu di rumahnya hanya terus menerus melihat HP, hanya terus menerus dengan gadgetnya. Tapi kalau sudah disuruh mengabarkan Injil, mereka banyak alasan. Kepedulian ini merupakan landasan dasar untuk pengabaran Injil. Jadi kalau tidak punya peduli ya tidak bakalan. Karena kepedulian itu merupakan dasar dari pekabaran Injil. Tanpa kepedulian, Rasul Paulus tidak mungkin keliling dari kota satu ke kota lain. Pribadi Rasul Paulus. Tanpa kepedulian, Rasul Paulus hanya keliling kota. Kalau ini kota Korintus, dia hanya keliling kota Korintus, tidak ada tempat yang disinggahi, tidak ada tempat yang menawarkan untuk Paulus singgah. Jadi kelihatannya hanya kepedulian. Tetapi kepedulian ini yang mengusik hati manusia. Sehingga Injil dapat diberitakan. Dengan kepedulian Aquila dan juga kepedulian Priscilla ini, Rasul Paulus diundang ke rumahnya. Yuk tinggal di rumahku. Apalagi Rasul Paulus dia tukang tenda, Aquila juga tukang tenda. Sama-sama, ayo bekerja. Penginjilan itu membutuhkan dana. Penginjilan itu membutuhkan uang. Penginjilan itu butuh makan. Paulus dia bekerja sebagai tukang tenda. Aquila juga bekerja sebagai tukang tenda. Kalau Aquila itu egois, ngapain aku bagi dengan Paulus? Biar aja, ini untuk keluargaku aja mungkin masih kurang. Orang yang merasa kurang hartanya, orang itu menjadi tamak. Kalau kita lihat para koruptor tuh duitnya banyak, uangnya banyak, mobil punya, rumah punya, segalanya punya, tapi karena tidak ada kepedulian, maka uang itu kalau bisa untuk saya saja, orang lain masa bodoh. Mari kita kembali ke kehidupan Kristen kita. Banyak orang Kristen mengatakan ini sudah masuki akhir zaman. Saat-saat ini adalah saat-saat panen. Tuaian sudah, padi sudah menguning, sudah masanya untuk dituai. Tetapi banyak pelayan Tuhan yang tidak melakukan penginjilan. Banyak orang Kristen yang melalaikan penginjilan. Dia tahu waktunya sudah dekat, tetapi mereka
tidak segera bekerja buat Tuhan. Ada wacana karena COVID sudah bukan pandemi dan Omikron sudah menurun, maka akan diadakan permata lagi. Bagaimana jemaat? Omikron sudah menurun, bisa enggak gereja mengadakan permata, persekutuan rumah tangga lagi? Ada orang yang peduli tidak? Karena dengan permata kita dapat memanggil sanak famili kita. Dengan permata kita dapat mengundang tetangga-tetangga kita. Dengan permata kita dapat memberikan aktivitas pada jemaat-jemaat kita. Nah, ini membutuhkan kepedulian. Ada yang peduli enggak? Rumah saya untuk permata. Ada yang peduli enggak mengundang teman-temannya untuk datang pada permata. Jadi pelajaran hari ini menggugah kita. Rasul Paulus tidak mau membebani Aquila dan Priscilla. Sehingga Rasul Paulus ikut membuat tenda. Gereja tidak akan membebani permata. Karena gereja mengadakan atau menyarankan permata itu tidak pakai makan, tidak pakai minum. Supaya kita belajar firman Tuhan dengan cepat. Cepat-cepat kita pulang, selesai. Beranikah kita menjadi Aquila masa kini? Berani enggak kita menjadi Priscilla masa kini? Punya hati enggak? Punya hati rela enggak? Walau tidak setenar Musa nama kita. Walau tidak setenar Daud nama kita. Tetapi kalau ada sedikit hati yang rela, Tuhan sudah catat dengan catatan yang luar biasa. Perhatikan Roma 16 ayat 3 dan ayat 4. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat yang bukan Yahudi. Sedemikian penilaian Rasul Paulus kepada Aquila dan kepada Priscilla. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya supaya Rasul Paulus hidup dan supaya Rasul Paulus menginjil. Kepedulian yang seperti Priscilla dan Aquila inilah yang mengetuk hati kita. Ya, yang mengetuk hati kita. Nama boleh tidak dikenal, tetapi kepedulian harus total. Sampai nyawa pun untuk Kristus. Maka mari kita mencontoh Aquila dan Priscilla dalam hal kepedulian. Kita mencontoh Rasul Paulus dalam hal peduli terhadap pekabaran Injil. Kalau ada orang yang peduli mengabarkan Injil, tetapi tidak ada orang yang peduli untuk memberikan dukungan, untuk memberikan tumpangan, untuk memberikan saran, untuk memberikan nasihat, iya, kita akan mengalami kekurangan. Ada kerjasama yang harus dibangun. Siapa yang memberitakan Injil, siapa yang memberi nasihat, siapa yang memberi dukungan, dan siapa yang totalitasnya diberikan. Tuhan akan memberkati kita kalau kita punya kerelaan, kepedulian dalam mengabarkan Injil ini. Tuhan berikan talenta kepada setiap orang tidak sama. Ada orang yang berani untuk mengabarkan Injil, tetapi ada orang yang saya tidak berani mengabarkan Injil, tetapi saya dukung kamu. Saya temani kamu kemana kamu pergi. Saya dukung dengan apa yang saya punya.
saya dukung dengan waktu saya untuk berdoa, saya dukung. Dukungan ini banyak. Dan akhir zaman membutuhkan Aquila dan Priscilla yang modern. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau Allah yang telah memberikan kepada kami pelajaran yang luar biasa. Walaupun nama kami tidak terkenal, tidak setenar Musa, tidak setenar Daud, tetapi kami punya kepedulian untuk mengabarkan Injil-Mu di akhir zaman ini dengan talenta yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita meninggalkan ibadah, perhatikan dulu pengumumannya. Yang pertama, di zaman new normal ini jangan lupa protokol kesehatan. Ya walaupun Pak Jokowi sudah mengatakan sudah ada pengenduran, tidak pengetatan, tapi pengenduran. Orang-orang yang akan bepergian sekarang sudah tidak perlu swab lagi, sudah tidak perlu tes antigen lagi, asalkan sudah suntik 2 kali dan booster. Akan diberi kelonggaran, tetapi mari jangan lupa protokol kesehatan. Di GBS Haleluya ada 6. 1B 5M. Berdoa, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan mobilitas dikurangi. Saya percaya jemaat hafal dan jemaat praktek. Tidak ada jemaat GBS Haleluya yang melanggar protokol kesehatan ini. Yang kedua, peserta ibadah online tolong di-like. Ya, like itu merupakan satu upah bagi saya, satu upah bagi kru. Hatinya berbunga-bunga kalau Bapak Ibu memberikan tanda like untuk kami. Satu penghargaan bagi kami. Lalu sesudah di like, Bapak Ibu berikan komentar, dan sesudah komentar berikan share kepada 5 orang, minimal 5 orang, ya, supaya berita Injil ini segera sampai ke ujung-ujung bumi, supaya Kristus segera datang yang kedua kali. Nah, terus tolong doakan agar ibadah online ini terus tidak terputus. Kami sudah 2 tahun lebih mengadakan ibadah online. Terus ini semua karena dukungan dari Bapak Ibu, karena doa dari Bapak Ibu, kami dapat mengadakan ibadah online. Lalu doakan kru supaya tetap sehat dan semangat. Doakan alat-alat supaya tidak cepat rusak. Kami butuh 2 kamera. Doakan agar 2 kamera dapat kami gunakan untuk tambahan pelayanan. Tuhan memberkati. Mari kita akhiri, kita akan naikkan doa-doa syafaat kita. Kami bersyukur padamu Bapa buat kasih-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kau telah pimpin kami untuk beribadah. Sekarang Bapa kami menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami diam di negeri Indonesia yang Engkau berkati. Bapa kami berdoa untuk pemerintah. Kau akan pimpin berkati kami berdoa untuk pemimpin negara. Terlebih Presiden, Bapak Engkau akan memberkati Bapak Presiden kami. Bapak Joko Widodo berkati dengan hikmat-Mu. Beri kesehatan yang baik ya Bapak di dalam mengatur negara kami. Kami berdoa untuk para menteri, Engkau akan pimpin berkati juga Bapak. Kami berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT. Berkati beliau untuk melaksanakan instruksi yang Presiden berikan. TNI, Polri berkati untuk mengamankan negara kami.
Bapa, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau akan segera lalukan COVID ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua ke tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur. Sore yang indah telah Kau berikan pada kami. Kami dapat beribadah secara online bersama-sama dengan teman-teman kami dimanapun mereka berada. Kami telah satukan hati berdoa, mengucap syukur untuk kesembuhan Pak Paulus Sugito, kesembuhan saudara kami Lili, kesembuhan saudara kami Ibu Bambang, Ibu Ratni, Bapak Sriono, dan Ibu Sriono. Mereka telah Kau jamah, mereka tinggal menunggu pemulihan 100%. Dan sisa penyakit kami patahkan dalam nama Yesus. Minggu depan satu persatu telah mulai berkurang. Kami berdoa untuk Oktavianus Hendrawijaya yang minta organ tubuh yang baru, Iman Hartono yang jantungnya juga Kau beresi Tuhan, Naomi yang juga minta pemulihan, Daniel Kurniawan yang terkena knalpot, dan Ibu Setio Purnomo yang kakinya sakit. Andalan kami Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang mampu untuk menjawab doa-doa kami. Maka di dalam nama Yesus Kristus, saudara-saudara yang kami sebut namanya, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Kami juga berdoa untuk Pak Endro, Pak Tris, Pak Yusuf, Pak Marsudi, Pak Kadir, Pak Warto, Ibu Danu, Ibu Erna, Ibu Isbianto, dan Mbah Darto. Jamah Tuhan. Imannya Kau kuatkan sehingga mereka penuh sukacita menikmati hidup di dalam nama-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan akhiri ibadah kami, namun kami percaya bahwa Engkau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan Kau curahkan kepada kami. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk Engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkat-Nya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang yang ketemu Engkau heran karena Engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.